Mendengar nama negara Vanuatu, tentu yang terbayang di benak kita ialah negara yang paling membenci Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dari Vanuatu yang secara terang-terangan di hadapan internasional mengeluarkan pernyataan kerasnya yang menyudutkan bangsa Indonesia. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sudah bantu support dukung asli ke channel ini, jika terima kasih saya ucapkan. Kepada kalian yang baru masih belum gabung, ayo bantu dengan tekan tombol subscribe. Dan subscribe itu kan gratis aja, geng. Oke, seperti biasanya sebelum As mulai, As ingin mendoakan buat sesiapa saja menonton video As kali ini agar dikurniakan dengan limpahan rezeki yang luar biasa yang tidak akan pernah putus-putusnya, diberikan kemudahan dan kelapangan di setiap apa juga urusan kehidupan seharian dan urusan pekerjaan, diberikan kebahagiaan, juga diberikan kemakbulan di atas setiap doa dan impian kita semua, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini Asna react satu lagi video daripada channel Angka dan Data Channel. Kali ini kita melihat, waduh, katanya Vanuatu datangi Indonesia. Ada apa ya? Kita ingin tahu lebih lanjut 8 fakta yang mengejutkan katanya. Ingin lihat apakah fakta-fakta tersebut? Yuk ikut As react, yuk. Oke, udah siap semuanya. Yuk kita mulai. Bismillah. Jangan lupa juga dibantu subscribe ya. Angka dan Data Channel. Halo, hai sahabat Angka dan Data. Mendengar nama negara Vanuatu, tentu yang terbayang di benak kita ialah negara yang paling membenci Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dari Vanuatu yang secara terang-terangan di hadapan internasional mengeluarkan pernyataan kerasnya yang menyudutkan bangsa Indonesia. Is that Papua was lacking behind other parts of Indonesia in many aspects. Its issues in West Papua. Madam President, it is also important for this August body. I thank you. Now give the floor to United. I call on the representative of Indonesia. Madam President, I'm taking the floor to exercise right of reply to the statement made by Vanuatu. It is shameful that this single country continues to have excessive obsession about how Indonesia should act or govern itself. How could a country tries to teach others while missing the point of the whole fundamental principles to do what is right is to respect the principles of non-interference. Di balik tindakan aksi Vanuatu ini, yuk kita ungkap 8 fakta perjalanan relasi antara Indonesia dan Vanuatu. Benarkah ada misi terselubung dari negara Vanuatu sehingga air susu dibalas dengan air tuba? Sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih. Yuk, tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami. Terima kasih. 1. Penguatan kerjasama 2013. Tanggal 26 Februari 2013 menjadi hari yang bersejarah di mana Indonesia membuka peluang kerjasama dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan, salah satunya dengan negara Vanuatu. Di tahun ini, Indonesia meningkatkan kerjasama dengan Vanuatu dan bisa dikatakan menjadi tahun yang paling indah karena relasi antara Indonesia dan Vanuatu begitu hangat bagaikan sahabat. Presiden Vanuatu bahkan menitipkan salam hangat kepada Presiden Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia usai penyerahan surat-surat kepercayaan dari Duta Besar Republik Indonesia ke Vanuatu yang dilaksanakan di negara Vanuatu. Kayaknya di tahun 2013 2. gitu. Bantuan Indonesia dan kunjungan Vanuatu 2015. Pada Maret tahun 2015, Vanuatu dihantam musibah besar, yaitu angin topan PAM. Angin topan ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan yang parah hingga melumpuhkan ibu kota Vanuatu, yaitu kota Port Vila.
Sebagai sahabat Ibu yang baik, kotanya ya. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan pada tanggal 4 April 2015 Topan ke Pam di Vanuatu. Vanuatu. Bantuan kemanusiaan yang dikirimkan Indonesia ke Vanuatu berupa bahan makanan, obat-obatan, tenda posko, tempat tidur, dan selimut. Bantuan Indonesia ini diterima dengan baik oleh Vanuatu. Pada tanggal 21 April 2015, Vanuatu mendatangi Indonesia. Hal ini juga menjadi momen bersejarah di mana Vanuatu melalui Menteri Luar Negerinya mengunjungi Indonesia dan mengutarakan keinginan mereka untuk membuka kedutaan besar Vanuatu di Indonesia. Hal ini bertujuan agar semakin mempererat hubungan kerjasama antara Vanuatu dan Indonesia di berbagai sektor. 3. Vanuatu melancarkan aksinya 2017. Pada tahun 2017, diam-diam Vanuatu mulai mengajak 6 negara di Samudra Pasifik, yaitu Tuvalu, Nauru, Palau, Kepulauan Marshall, dan Kepulauan Solomon, serta Tonga, untuk membahas kemerdekaan Papua dari Indonesia. Tindakan Vanuatu ini akhirnya diketahui hingga membuat pemerintah Indonesia terkejut. Aktivis pembebasan Papua dari Indonesia berkumpul di ibu kota negara Vanuatu pada tanggal 27 November 2017. Pertemuan ini dikecam oleh Indonesia. 4. Vanuatu menuduh Indonesia 2018. Vanuatu mulai bersikap dingin terhadap Indonesia. Pada Oktober 2018, secara terbuka Vanuatu mengatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua di sidang umum PBB. Indonesia yang saat itu diwakili oleh Aloysius Taborat terkejut akan pernyataan Vanuatu yang tentunya berpotensi merusak relasi antar kedua negara yang telah terjalin dengan baik sebelumnya. Apalagi Indonesia sebelumnya sudah membangun relasi yang baik dengan Vanuatu, yaitu mempererat kerjasama, mengirimkan bantuan kemanusiaan, dan mendengar keinginan Vanuatu untuk membuka kedutaan mereka di Indonesia. Indonesia 2019. Pada Januari 2019, pengamat politik internasional Teuku Reza Shah menyarankan agar cara terbaik untuk menjinakkan aksi Vanuatu ini dengan membuka kedutaan Indonesia di Vanuatu. Hal ini karena perwakilan Indonesia di Vanuatu belum ada dan masih dirangkap oleh KBRI Canberra di Australia. Ditambah lagi dengan Vanuatu yang juga tidak memiliki perwakilan atau kedutaan di Indonesia, membuat langkah kedua negara untuk menyelesaikan permasalahan menjadi terhambat. 6. Vanuatu menyerang Indonesia 2020. Pada September 2020 menjadi puncak ketegangan antara Indonesia dan Vanuatu, di mana Vanuatu melancarkan aksinya di sidang internasional PBB. Di hadapan banyak negara yang hadir, Perdana Menteri Vanuatu memfitnah Indonesia dengan mengatakan bahwa Indonesia melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Pernyataan Perdana Menteri Vanuatu ini langsung dibantah oleh diplomat perwakilan Indonesia yaitu Silvani Pasaribu. That Papua was lagging behind other parts of Indonesia in many aspects. Its issues in West Papua. Madam President, it is also important for this august body. I thank you. And now give the floor to United. I call on the representative of Indonesia. Madam President, I'm taking the floor to exercise right of reply to the statement made by Vanuatu. It is shameful that this single country continues to have excessive obsession about how Indonesia should act or govern itself. How could a country try to teach others while missing the point of the whole fundamental principles to do what is right is to respect the principle. Bagaikan air susu dibalas dengan air tuba, begitulah kebaikan Indonesia selama ini dibalas oleh Kayaknya Vanuatu. kenapa dia Melihat hal urus ini, negara netizen orang? Indonesia menjadi geram hingga menyerang akun Instagram pariwisata Vanuatu. Vanuatu mengatakan bahwa netizen Indonesia begitu rasis, namun hal itu tidak dipungkiri oleh netizen Indonesia hingga akun pariwisata Vanuatu ditutup oleh Instagram. 7. Vanuatu serang Indonesia lagi 2021. Lagi ya. Pada sidang internasional PBB September 2021, lagi-lagi Vanuatu menyerang Indonesia.
Perwakilan Indonesia yaitu Cindy Nur Fitri membela Indonesia dan mengungkapkan fakta sebenarnya di mana apa yang dikatakan oleh Vanuatu tidaklah benar. Serangan Vanuatu ini ternyata tak hanya 2 kali namun sudah sebanyak 6 kali berturut-turut bagi Indonesia sejak tahun 2016. 8. Vanuatu tak usik lagi Indonesia 2022. Setelah dipermalukan oleh Indonesia dan netizen Indonesia pada sidang internasional PBB, Vanuatu tak lagi mengusik dan tak lagi mengkritik Indonesia. Isi pidato Vanuatu di sidang PBB ialah membahas kondisi negaranya yang semakin sulit akibat pandemi yang melanda dunia, sehingga banyak penduduk Vanuatu mengalami kesulitan mendapatkan makanan. Vanuatu juga membahas iklim dunia yang berdampak buruk bagi negaranya, salah satunya di mana Vanuatu diprediksi terancam tenggelam di masa depan. Pernyataan Vanuatu yang tak lagi mengusik Indonesia di sidang PBB ini tentu menjadi tanda yang baik bagi Indonesia karena berhasil menggagalkan misi yang ada. Akan tetapi walau tak lagi mengusik Indonesia di sidang PBB, namun Vanuatu pada Juli 2022 sebelumnya menyambut pemimpin tertinggi KKB Papua yaitu Benny Wenda yang datang ke Vanuatu. Belum diketahui pembicaraan antara KKB dan Vanuatu karena pertemuan mereka tertutup, namun yang pasti Indonesia siap sedia menegakkan kedaulatannya di seluruh negeri dan memberantas serangan dari luar negeri yang dapat menghancurkan persatuan bangsa. Nah, tidak dipresentasikan bagaimana tindakan Vanuatu ya, bermula dari kalau Indonesia itu udah baik-baik aja hubungannya sama Vanuatu, cuma ada beberapa ketika aja Vanuatu itu tiba-tiba kayak coba untuk merasakan nggak senang melihat Indonesia gitu kan, dan walhal itu di saat Vanuatu itu memerlukan pertolongan, Indonesia tuh memberikan pertolongan kayak sahabat gitu kan, membantu negara yang sedang dilanda dengan kesulitan. Ada Topan tadi kan diberi bantuan semampunya Indonesia terhadap Vanuatu. Tapi tindakan Vanuatu itu telah memperkatakan atau mempersoalkan tentang rakyat Papua yang katanya hak kemanusiaan mereka itu telah ditindas oleh kerajaan Indonesia, sesuatu yang bagi us secara politiknya kita itu tidak bisa untuk sesebuah negara lain itu nggak bisa mencampuri urusan tentang governance ataupun pentadbiran sesebuah negara lain, karena itu ada hak dan perlembagaan negara mereka masing-masing, dan kita tuh nggak punya hak sebagai negara luar mau menyatakan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah perkara yang salah, melainkan perkara-perkara itu terbukti menyalahi ataupun telah melanggar hak kemanusiaan rakyat di Papua. Padahal kita lihat Papua itu gimana pembangunannya di bawah pimpinan Indonesia itu luar biasa banget pembangunannya kalau kita lihat hari ini kan, dan kayaknya ada perasaan iri di Vanuatu itu sendiri karena melihat mungkin Papua itu dia mungkin mau memiliki Papua ataupun menegaskan bahwa Papua itu harus keluar dari Indonesia karena Papua bisa mendiri kayak gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat bagaimana sayangnya rakyat Papua itu kepada khasnya Pak Presiden Jokowi, kita dapat melihat di setiap kedatangan Pak Jokowi itu disambut kemeriahannya, Masya Allah luar biasa banget. Dan kita melihat bagaimana Vanuatu ini menyerang Indonesia saat di PBB gitu kan, di saat acara yang sangat-sangat penting gitu kan, dinyatakan tentang Indonesia ini begitu dan begini tanpa bukti dan faktanya, dan pasti harus kita mempertahankan Indonesia. Harusnya perwakilan daripada Indonesia, khususnya diplomasi daripada Indonesia akan mempertahankan negara Indonesia walau gimana pun saat negara diserang di persidangan PBB yang begitu besar sekali, pasti pemimpin Indonesia itu akan rasa nggak senang kayak di attack kayak gitu kan. Dan bagi us sesuatu perkara yang tidak relevan jika sebuah negara itu cuba mencampuri tentang urusan diplomatik atau urusan governance pentadbiran sesebuah negara itu. Dan jangan main-main ya, sesebuah negara itu punya perlembagaan mereka sendiri, punya
undang-undang mereka sendiri, dan itu harus dihargai dan dihormati oleh siapapun, oleh negara apapun harus menghormati setiap yang ada di sebuah negara itu. Tidak seperti tadi harus diserang gitu kan secara terang-terangan di PBB. Itu sesuatu yang tidak bagi As tidak molek atau tidak elok di pada pandangan mata kita melihatnya, nggak enak jadinya kan. Jadi perhubungannya itu jadi akan merenggang daripada sahabat, mungkin sekarang nggak lagi bersahabat gitu kan. Negara Vanuatu itu kita nggak tahu ada agenda apa di belakangnya, dan kita doakan yang terbaik buat rakyat Indonesia dan buat negara kita seluruhnya di dunia ini agar dapat hidup aman, damai dan makmur insya-Allah. Kita doakan yang terbaik buat semuanya, semoga Allah melindungi kita selamanya insya-Allah. Oke, sampai ke sini dulu video reaction untuk kali ini. Kepada kalian telah nonton bareng dengan asal habis video ini, jutaan terima kasih ucapkan. Oke, ketemu lagi kita di lain video insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.